Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Ada teman-teman yang nggak masuk kelas untuk hari ini? Masuk semua, oke, siap. Ada yang masih ingat materi minggu lalu kita mempelajari apa? Wah, lupa. Janjinya kemarin minggu ini kita akan belajar mengenai dinamika penduduk. Di sini ada yang sudah tahu apa itu dinamika penduduk? Belum. Penduduk itu apa? Kita penduduk bukan? Ya. Kenapa disebut penduduk? Karena punya identitas dan menempat pada suatu wilayah. Oke. Untuk pengertian dinamika penduduk sendiri adalah kondisi di saat struktur penduduk, jumlah dan persebarannya mengalami perubahan akibat terjadinya proses demograf, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Dinamika penduduk juga merupakan perubahan keadaan penduduk. Perubahan berupa tersebut baik secara kualitas dan kuantitas tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal. Dinamika atau perubahan lebih cenderung pada perkembangan jumlah penduduk suatu negara atau wilayah tersebut. Jumlah penduduk dapat diketahui melalui sensus, registrasi, dan survei penduduk. Jadi pada dasarnya dinamika ini memiliki arti perubahan, dan penduduk ini ya kita ini. Dinamika penduduk intinya itu adalah perubahan jumlah persebaran yang terjadi akibat proses demograf. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut seperti kelahiran, kematian, dan perpindahan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Yang pertama itu ada natalis. Apa natalis? Kelahiran. Lalu yang kedua ada mortalis atau kematian. Yang ketiga ada migrasi. Jumlah penduduk dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu, yaitu bertambah ataupun berkurang. Dinamika penduduk atau perubahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama natalis atau kelahiran, yang kedua mortalis atau kematian, dan yang ketiga adalah migrasi atau perpindahan. Jumlah kelahiran dan kematian sangat menentukan dalam pertumbuhan penduduk Indonesia. Karena itu, kita perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kelahiran, kematian, dan migrasi. Yang pertama adalah faktor kelahiran atau natalis. Bertambahnya jumlah penduduk di suatu daerah salah satunya adalah karena adanya kelahiran pada daerah tersebut. Tinggi rendahnya tingkat kelahiran dalam suatu kelompok penduduk tergantung pada struktur umur, penggunaan alat kontrasepsi, pengangguran, tingkat pendidikan, status pekerjaan wanita, serta pembangunan ekonomi. Berikut dikemukakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kelahiran, baik yang pro atau penunjang maupun yang kontra ataupun penghambat tingkat kelahiran pada suatu wilayah. Yang pertama, ada natalis atau penunjang kelahiran. Ada 5 faktor yang mempengaruhi penunjang kelahiran atau pronatalis. Yang pertama yaitu menikah di usia muda. Ada yang ingin menikah di usia muda? Nanti kalian akan menjadi salah satu faktor pronya berarti. Yang kedua ada pandangan masyarakat mengenai banyak anak, banyak rezeki. Ada yang banyak ya, banyak. Sekalipun kita sudah hidup di dunia modern, di era modern, tetapi masih ada banyak yang menganut kepercayaan tersebut gitu. Keyakinan banyak anak, banyak rezeki.
Sepertinya sebenarnya ini perlu diperbaiki ya, bukan banyak anak banyak rezeki, tapi banyak anak banyak cari rezeki gitu. Ya. Anak menjadi yang ketiga ada anak menjadi harapan bagi orang tua sebagai pencari nafkah. Terus yang keempat ada anak merupakan penentu status sosial, dan yang terakhir ada anak merupakan penerus keturunan terutama anak laki-laki. Ini kalau di Indonesia kebanyakan terjadi di daerah Sumatera itu di Medan ya. Karena suku Batak itu biasanya memang yang menentukan keturunan itu laki-laki gitu, menentukan marga. Ini ada 5 ya. Terus yang kedua itu ada mengenai penghambat kelahiran atau kontra. Antinatalis. Jangan ya, Dek ya. Menghambat kelahiran atau anti natalis. Apa yang menyebabkan penghambat kelahiran atau antinatalis? Ada 3. Yang pertama yaitu pelaksanaan program keluarga berencana atau KB oleh pemerintah. Ya, itu salah satu faktor penghambat adanya kelahiran. Gimana kalau nggak ada KB? Gimana kalau nggak ada KB dan keluarganya menganut kepercayaan banyak anak banyak rezeki? Pasti angka kelahiran atau natalis di Indonesia semakin hari semakin meningkat, semakin tinggi. Yang kedua ada penundaan usia perkawinan dengan alasan menyelesaikan pendidikan. Ya, seperti kita ini, ya kan? Ya, betul tidak? Karena salah satu alasan kita mungkin di sini belum menikah karena kita masih menempuh pendidikan. Yang ketiga ada semakin banyak wanita karir. Kenapa semakin banyak wanita karir? Enggak, gini, kenapa semakin banyak wanita karir itu menjadi penghambat kelahiran atau antinatalis? Child free kalau sekarang ya, nggak mau punya anak gitu. Karena kebanyakan wanita karir itu berpikiran tidak harus mempunyai anak gitu. Mereka bisa lebih memikirkan dirinya sendiri. Bagaimana caranya membahagiakan dirinya sendiri, bagaimana cara dia berinvestasi jangka panjang. Kalau orang dulu tuh kan mikirnya anak itu pengurus selanjutnya keluarga, pencari nafkah. Nanti kalau saya tua yang ngurusin anak saya gitu. Kalau wanita-wanita sekarang ya kebanyakan yang menjadi wanita karir itu tidak berpikiran seperti itu. Mereka lebih modern, lebih mengutamakan karirnya. Kita banyak aja aset, kita bekerja keras di usia muda, tidak memikirkan perlu melahirkan, nanti meneruskan anak kita yang meneruskan pekerjaan kita, anak kita yang mengurus kita, tidak seperti itu. Hah? Wanita karir itu kebanyakan berpikiran dia tidak memikirkan nanti saya tua siapa yang ngurusin, karena dia sibuk mencari dia sibuk mencari uang, dia sibuk menata karirnya, pikirnya nanti ketika tua kita kan kita bisa bayar orang untuk mengurusi kita gitu, tidak harus anak kita yang mengurusi kita tuh, seperti itu. Terus yang kedua adalah mortalis atau kematian. Faktor lain yang mempengaruhi terhadap dinamika penduduk adalah tingkat kematian. Terdapat 2 kategori dalam menentukan kematian, yaitu tingkat kematian kasar atau crude death rate dan tingkat kematian khusus atau age specific death rate. Jadi mortalis ini malah death ini untuk yang kematian kasar
Bagaimana kematian kasar itu? Seperti dan spesifik, oh salah ini. Khusus. Tingkat kematian kasar adalah banyaknya orang yang meninggal pada 1 tahun per jumlah penduduk pertengahan tahun tersebut. Jadi bukan karena bunuh diri ya. Terus kalau tingkat kematian khusus yaitu dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, antara umur, jenis kelamin, pekerjaan. Faktor yang menunjang dan menghambat kematian mortalis di Indonesia adalah sebagai berikut. Jadi ada beberapa faktor penunjang yang menghambat dan menghambat kematian di Indonesia. Yang pertama adalah kematian penunjang kematian atau pro mortalis, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Jadi faktor yang menunjang terjadinya kematian di Indonesia ini yang pertama ada rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Seperti apa misalnya? Rendahnya mabok. Kenapa mabok? Mabok apa? Wah, jangan-jangan ya. Biasanya ini orang yang hidup di pedalaman. Seperti ada di beberapa daerah itu kan mereka anti modern ya, seperti di Baduy, terus ada di Nusa Tenggara Barat itu ada daerah-daerah suku pedalaman itu yang anti dengan kesehatan modern. Jadi dia tidak mau didatangkan dokter, dia tidak mau ke bidan, cukup apa istilahnya kalau herbal dan apa ya, pembantu untuk kesehatan tuh dukun ya. Ya, dan tabib, terus dukun orang pinter tuh kan. Iya, orang pinter mereka menganggapnya sakit, demam, ada yang epilepsi, penyakit kejang-kejang itu. Kalau orang yang ya seperti itu, orang yang pikirannya anti dengan kesehatan modern, yang tidak memikirkan tentang kesehatan tuh cukup dikasih air putih aja, didoain selesai gitu. Ya, tiba-tiba anak tiba-tiba tengah malam kejang-kejang, ini ada yang jahil, ada yang ini, padahal karena ada penyebabnya secara medis, hanya saja karena mereka anti dengan medis. Jadi ya seperti itu. Akhirnya apa menyebabkan dia bisa jadi kematian berakibat fatal karena mereka tidak memikirkan kesehatan. Yang kedua ada fasilitas kesehatan yang belum memadai. Ini masih banyak terjadi di Indonesia yang sekarang ini katanya ibu kotanya udah pindah ya, udah resmi pindah, tetapi fasilitas kesehatan masih sangat kurang, masih sangat minim di Indonesia. Yang ketiga adalah keadaan gizi penduduk yang rendah. Keadaan gizi penduduk yang rendah ini cukup miris di kehidupan yang sudah era globalisasi seperti ini. Karena masih terjadi keadaan penduduk yang gizinya masih rendah. Kalau istilah sekarang itu stunting. Selain gizi buruk ya, ada stunting. Stunting itu proses bukan gagal tumbuh tetapi terlambatnya tumbuh kembang anak, tidak sesuai dengan usianya. Yang anak seusianya udah tingginya sekian, anak ini hanya sekian. Anak seusianya udah bisa bicara, udah waktunya jalan, dia belum. Itu tadi penyebabnya apa salah satunya? Karena pernikahan dini, karena nikah muda gitu. Karena yang menikah bukan menikah muda ya, tapi menikah dini. Berbeda menikah. Ya, kalau menikah dini itu belum waktunya. Karena kan ada kan usia age minimal ya. Minimal untuk perempuan itu mempunyai anak itu di umur 21 tahun. Di umur 21 tahun. Jadi kalau dia melahirkan di masih usia 18 tahun, masih usia 19 tahun ataupun 20 itu dapat berpotensi anaknya stunting atau gizinya rendah. Seperti itu. Yang keempat, ada terjadinya bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, peperangan, wabah penyakit atau pembunuhan.
seperti beberapa tahun belakang ada wabah penyakit COVID-19 dapat sangat menunjang ya untuk apa itu kan terjadi kematian di seluruh, nggak cuma Indonesia ya, di berbagai belahan dunia, dan itu kematiannya itu secara massal, bisa dikatakan secara massal. Setiap hari, setiap jam, bahkan detiknya ada orang meninggal. Yang kedua ada B, penghambat kematian atau mortalitas. Antaranya yang pertama ada meningkatnya kesadaran penduduk akan pentingnya kesehatan. Nah ini nih yang hidupnya udah mulai penting kesehatan, dikurangin minum manisnya, diperbanyak olahraganya ya. Makan garam secukupnya, nanti takut darah tinggi ya, betul kan. Kalau habis makan jangan langsung rebahan, selain menimbun lemak juga menimbun penyakit. Lemak itu penyakit ya. Nah, ada yang biasa di sini habis makan enaknya tidur gitu. Hari-hari ya, hari emang enak banget rasanya tuh, habis makan tidur, habis makan langsung tidur gitu. Kayak udah kenyang gitu kan, perut udah kenyang, badan tenang, pikiran tenang, enaknya rebahan memang. Tapi itu nggak baik untuk jangka panjangnya, karena itu dapat meningkatkan lambung. Tuh. Dan asupan yang masuk ke tubuh itu tidak terserap dengan baik. Terus minum minuman manis. Sekarang kan banyak orang yang udah mengganti gula itu dengan stevia. Stevia, tanaman stevia. Itu manisnya berkali lipat lebih dari gula, tapi tidak ada kalorinya, jadi lebih sehat. Itu, ya. Ya, itu terutama soda-soda itu. Habis makan panas, minumnya soda. Seger memang, seger, tapi rusak badan kita. Yang kedua ada mengenai penghambat kematian atau antimortalitas, ada yang ketiga ya, meningkatnya keadaan gizi penduduk. Meningkatnya keadaan gizi penduduk. Sekarang kan sudah ada program pemerintah mengenai makan gratis ya. Meningkatnya gizi penduduk ini juga sekarang udah banyak warga, udah banyak penduduk yang semakin sadar makan itu tidak harus, yang penting seimbang. Ya, yang penting seimbang. Seimbang tuh bukan berarti punya setengah piring gitu. Itu ada serat, ada protein dalam satu piring itu, ada karbohidrat, seperti itu ya. Bukan ayamnya setengah piring terus nasinya setengah piring, ini seimbang Bu gitu, enggak seperti itu ya. Yang dikatakan seimbang itu enggak gitu. Ada beberapa komponen yang terpenuhi gitu, bukan jumlahnya tapi komponennya. Makanlah, berhentilah makan kamu sebelum kenyang, karena berlebihan itu tidak baik. Yang penting seimbang ya, ada seratnya, ada serat, ada protein, ada karbo. Terus ada fasilitas kesehatan yang sudah mematangkan bantuan fasilitas kesehatan seperti kayak ambulans di tempat kalian ada per desa atau per kampung gitu, ada bantuan ambulans. Nah itu seperti itu fasilitas yang sudah memadai. Jadi kan ada mungkin keluarga yang tidak mempunyai kendaraan, terpaksa sakit gitu dan bingung. Kalau dulu kan bingung ya mencari kendaraannya mau di mana. Sekarang kan sudah ada bantuan seperti itu, jadi lebih memudahkan kita. Terus yang terakhir ada memperbanyak tenaga medis seperti dokter atau bidan. Lalu yang terakhir ada apa faktor yang mempengaruhi perpindahan penduduk? Faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk yaitu perpindahan atau migrasi. Faktor berikutnya yang berpengaruh terhadap dinamika penduduk adalah migrasi penduduk. Migrasi sendiri itu merupakan bagian dari mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Mobilitas penduduk ada yang bersifat non-permanen atau sementara. Misalnya turisme baik nasional maupun tradisional maupun internasional, dan ada pula mobilitas penduduk permanen atau menetap.
Ada yang mau pindah ke Kalimantan? Ada yang mau pindah ke ibu kota baru? Kenapa? Mobilitas penduduk permanen disebut migrasi. Sehingga migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan melewati batas negara atau batas administrasi dengan tujuan untuk menetap. Dulu 2000 berapa ya? Kayaknya waktu kita masih SD itu ada migrasi massal ke Kalimantan dan itu difasilitasi oleh pemerintah. Tuh. Di sana kita dibukakan untuk lahan untuk berusaha, membuka ya bercocok tanam di situ. Nih, benar-benar. Lalu selanjutnya ada sumber data kependudukan. Agar lebih memahami materi tersebut, jadi untuk memahami sumber data kependudukan ini yang pertama melalui sensus penduduk. Pernah melakukan sensus penduduk? Atau tahu mengenai sensus penduduk? Untuk di Indonesia ini sensus penduduk ini biasanya dilakukan setiap 10 tahun sekali. Jadi nggak setiap bulan atau setiap tahun ya. 10 tahun sekali. Sensus penduduk adalah keseluruhan proses mengumpulkan, menghimpun, dan menyusun, menerbitkan data demografi serta ekonomi dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu. Sehingga data sensus yang dikumpulkan meliputi karakteristik demografi, ketenaga kerjaan, dan sosial budaya. Karakteristik demografi yang dikumpulkan adalah mengenai kelahiran, kematian, dan migrasi, serta riwayat kelahiran dan kematian anak dari wanita pernah menikah. Data yang dihimpun pada bidang ketenaga kerjaan mencakup ada lapangan usaha, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan. Sedangkan data sosial budaya mencakup tingkat pendidikan, kondisi tempat tinggal, dan kegiatan penduduk lanjut usia atau lansia. Jadi sensus penduduk ini proses mengumpulkan, menghimpun, menyusun, dan menerbitkan data demografi. Itu biasanya ada pegawai pemerintahan di desa-desa yang tugasnya ngecek ya ke warga itu. Yang dicek itu nggak cuma jumlah penduduknya di suatu wilayah itu ada berapa, tetapi di kontennya, sosialnya, terus kerjaannya seperti apa, dan budayanya juga seperti apa. Yang kedua, ada tujuan sensus penduduk. Apa saja tujuan sensus penduduk? Yang pertama, mengetahui perubahan penduduk dari waktu ke waktu di dalam suatu periode. Yang kedua, ada mengetahui jumlah, sebaran, dan kepadatan penduduk pada setiap wilayah. Yang ketiga, ada mengetahui berbagai informasi tentang kependudukan seperti angka kelahiran, kematian, migrasi, dan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Terus yang terakhir ada sebagai sumber data dalam perencanaan dan penentuan kebijakan pembangunan nasional. Jadi adanya sensus penduduk ini bertujuan nanti pembangunan nasionalnya mau seperti apa nih di wilayah ini, rata-rata perekonomiannya apa. Misal di sini kan karakteristik untuk wilayahnya adalah sebagian besar persawahan. Berarti kan karakteristik penduduknya itu pekerjaannya petani. Nah, untuk pembangunan nasionalnya akan bekerja sebagai petani seperti itu. Apa yang akan dilakukan di wilayah tersebut? Yang ketiga ada jenis-jenis sensus penduduk. Ada yang tahu apa saja jenis-jenisnya? Ada yang tahu? Berdasarkan tempat tinggal penduduk, sensus dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama de facto, yaitu cara menghitung jumlah penduduk terhadap warga yang ditemukan pada saat pencacahan berlangsung, walaupun orang tersebut bukan warga asli pada wilayah yang sedang diadakan sensus. Terus yang kedua ada de jure,
dilakukan dengan cara melakukan perhitungan terhadap warga penduduk asli dari daerah yang sedang dilakukan sensus. Jadi andai kata ditemukan orang yang bukan asli penduduk di sana pada saat sensus, maka tidak dimasukkan dalam perhitungan. Untuk membedakan antara penduduk asli dan bukan asli ialah dari kepemilikan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga. Biasanya kan ada orang yang mempunyai KTP daerah mana tetapi tinggal di daerah mana. Nah, ini gunanya dimasuk sensus penduduk, adanya gunanya untuk mengetahui dia warga asli situ atau bukan, dia warga pendatang atau dia warga yang hanya menetap sementara. Yang ditakutkan jika tidak diadakannya sensus penduduk ini, nanti kan sekarang ada bantuan-bantuan pemerintah. Nah, itu salah sasaran. Kalau kita tidak ada sensus penduduk, karena kita tidak tahu dia domisili asli situ atau mempunyai kartu keterangan tempat tinggal warga daerah lain seperti itu. Ini ada mengenai piramida penduduk nasional. Piramida ini gunanya untuk melihat jumlah penduduk di Indonesia ya, karena ini nasional. Bisa dilihat. Di sini dikelompokkan berdasarkan umur. Jadi umur yang 80 tahun ke atas jumlahnya berapa? Umur untuk 0 sampai 4 tahun ada berapa jumlahnya? Dan untuk umur-umur kita ini umur-umur produktif. Berapa umur produktif? Dari 15 tahun itu sudah dikatakan usia produktif, ya. Ini data terakhir 2024. Tuh. Bisa dilihat. Di sini ada tugas kelompok karena sepertinya sudah rapi barisnya, jadi kita tidak perlu bagi kelompok. Atau mau bagi kelompok? Tidak perlu ya? Nggak usah ya. Satu per baris aja ya, oke, per baris aja. Tugasnya mengenai piramida penduduk. Oke, bentar. Bisa kok. Bisa di spin nggak sini? Nggak bisa. 4 kelompok ya? 5 ya? Satu lagi apa ya? Untuk boleh untuk perwakilan kelompok maju ke depan untuk spin, milih materinya apa? Oke, udah. Pencet aja di situ, nanti saya yang ini. Ya, boleh? Iya. Bisa. Ya. Oke. Udah, siap. Diingat-ingat ya, apa tadi materinya? Karakteristik. Boleh? Enggak, dipencet tengahnya. Oh, lagi ulang. Dihapus aja ya. Oke. Boleh? Udah, siap? Bentuk. Diingat-ingat ya untuk timnya. Lalu, udah siap?
Fungsi. Dan yang oke. Jenis. Oke, berarti otomatis untuk kelompok yang sebelah sini adalah pengertian. Tugasnya mudah, karena sudah dapat materinya masing-masing, jadi silakan untuk berdiskusi hanya 15 menit. Boleh gunakan internet, boleh silakan. 15 menit berdiskusi dengan timnya, cari materi yang sudah kalian dapatkan ketika. Oke. Materi. Hah? Materinya piramida. Tugas kalian mengenai satu materi piramida aja. Ya, kan piramida itu kan? Hah? Fungsi adanya iya, piramidanya apa? Gitu lah. Untuk apa? Tujuannya untuk apa? Bukan, tadi kan saya sudah katakan kan tadi udah kita spill ya untuk bentuk piramidanya seperti apa. Nah, tugasnya mengenai piramida penduduk itu ada berapa tadi? Ada 5 pengertian, bentuk, jenis, fungsi, dan karakteristik. Kalian cari masing-masing. Tuh. Oke, 15 menit ya. Ini 5 berarti pukul 11.00 selesai. Boleh, silakan. Kan bentuk piramida penduduk itu macam-macam, tidak hanya seperti ini. Dan jangan bentuknya aja ya yang di ini, tapi ya jangan hanya bentuk, tetapi ada penjelasannya juga. Ini piramida ini tujuannya untuk ini gitu. Silakan diskusikan dengan teman satu timnya. Ya di tempat aja pun bisa, di tempat aja. Kalian bagi cari materi. Ini nggak diskusi ini Pak. Nggak diskusi. Leadernya nggak diajak diskusi. Kenapa kayak gini disebut piramida? Karena bentuknya mengerucut ke atas seperti piramida. Jika sudah ada yang menemukan materinya, boleh perwakilannya atau leadernya menyampaikan ke depan di hadapan teman-temannya. Ya. Hanya piramida aja. Kalau dinamika kebanyakan. Jadi kita ambil materi piramida aja agar lebih memahami mendalam. Jelasin aja semuanya. Ya, nanti dulu. Mati lagi. Enggak. Jadi di sini kan ada ini piramida penduduk ya. Piramida penduduk. Jadi tidak hanya satu piramida nasional gitu aja enggak. Jadi ada berapa piramida ya dijelaskan. Nah, seperti itu. Keseluruhan piramida. Kecuali piramida yang di Mesir. Itu gak perlu dijelaskan. Oke, ada tim yang sudah siap, boleh silakan untuk
Oke. Salam boleh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Mengenai karakteristik piramida penduduk cukup? Mungkin kurang menurut kalian? Atau kalian ada menemukan yang bentuk perlu ada gambar nggak? Masa ya? Yang bentuk tidak menunjukkan gambar? Perlu nggak? Kalau perlu kita bantu menunjukkan gambar bentuk piramida, macam-macam bentuk piramida. Boleh? Boleh langsung dikirim aja ke WA, ke grup aja nggak apa-apa. Oke, cukup, sudah cukup. Dari teman-teman satu timnya ada yang ingin menambahkan? Cukup? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, tim selanjutnya.